Kemudian menurut Imam Malik, jadi Bapak Ibu, kita memakai atau mengucapkan talbiyah ini diwajibkan atau disunatkan tadi. Yang kurang, sebenarnya kuat ini bahasa. Ya. Mulai Bapak Ibu kita memakai pakaian sekaligus berniat di mikot. Nah, ini kan di mikot. Kalau itu umroh, jadi mulai kita labbaik Allahumma umroh. Nah, ya Allah, aku penuhi panggilnya untuk berumroh. Mungkin saja Bapak Ibu kita mikotnya di Bir Ali atau mikotnya di Jeddah. Nah, waktu itulah talbiyah ini ada yang atau diwajibkan, ada yang atau disunatkan tadi tidak putus-putus. Ya. Jadi kalau yang tidak putus-putus itu termasuk yang sunat. Tadi artinya ke situ sangat dianjurkan. Kita membaca labbaik Allahumma umroh, langsung kita sambut atau kita sambungkan labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ditambah dengan sholawat dan doa. Ini kapan kalau umroh tadi? Jadi dimulai waktu kita mengucapkan niat tadi, diakhiri waktu kita ingin melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Berakhir di situ. Itu kalau umroh. Kalau haji, mulai kita memakai kain ihram dan berniat labbaik Allahumma hajja. Ya Allah, aku penuhi panggilnya untuk berhaji. Kemudian kita mungkin tadi naik kendaraan, naik mobil dari hotel, senantiasa kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai kapan? Sampai kita menuju menuju Arafah. Kemudian nanti kita langsung setelah habis wukuf, kita menuju mabit ke Musdalifah. Kemudian kita mabit ke Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah, baru kita melontar Jumrah Aqabah. Habis melontar Jumrah Aqabah ini, berakhirlah ucapan talbiyah. Nah, maka talbiyah diganti dengan takbir. Nah, jadi habis kita melontar Jumrah Aqabah, jadi kalau kita dari situ satu, ula, usta, Aqabah. Nah, ini dari ula kita lewat tadi masih gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Nah, ketemu kita dengan jamarat yang ketiga. Sesuai dengan ya jumrah Aqabah. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. 7 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, habis itu setelah itu kita tahallul awal, baru tadi digantilah, tidak ada lagi istilah talbiyah. Selesai. Besok kita berangkat lagi dari penginapan di Mina, ingin melontar jumrah ula, usta, dan aqabah, senjata kita takbir. Nah, kan? Jadi habis kita melontar jumrah aqabah, tadi kita talbiyah, berganti dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi hari selanjutnya pada tanggal 11 kita kembali menuju tempat melontar 3 jamarat. Ula, usta, dan aqabah. Tapi tidak pakai talbiyah lagi, karena kita tidak memakai kain ihram, pakaian kita, senjata kita, ucapan kita adalah bertakbir. Pun selanjutnya sampai selesai kita melaksanakan melontar jumrah Aqabah. Nah, ini itu waktunya Bapak Ibu. Ya. Karena ada pengalaman saya tahun 2004, karena saya bukan pembimbing, saya jemaah. Nah, jadi agak seru dikit. Jadi saya paling di belakang, kami di kayak orang rumah, belakang, pembimbing ibadah sudah berangkat, sudah di depan, termasuk orang maktab tuh yang sudah ini di depan. Di jalan itu masih banyak yang pakai talbiyah. Padahal orang maktab itu tahu kami tidak pakai kain ihram lagi. Berarti ini tidak perlu lagi. Saya tegur dengan pembimbing. Saya katakan tidak usah pakai talbiyah lagi. Kita pakai takbir aja. Nah, karena dia yang pakai mic. Kita kan tidak. Bukan pegangan kita kan. Karena kita jemaah. Ya. Sampai ke situ Bapak Ibu. Ini jamarat pertama, 1, ula, usta, dan aqabah. Ini dilewatnya, lewatnya. Ya, memang kami berangkat situ kira-kira jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Jadi saya tengok orangnya lagi sini, ngumpul ke sini. Ngapa ini dilewati? Nah, saya katakan mundur. Nah, karena pas waktu saya melontar jumrah yang pertama, ula, baru mereka mundur. Apa kata Tobet? Oh, capaan ini benar kerja ini. Apa dia ngomong itu kan? Nah, ada yang katakan belum sampai. Belum sampai apa? Belum tengah malam. Tengah malam itu cara ngitungnya bukan harus jam 1. Bukan harus jam 12. Jadi tengah malam itu kalau kita maghrib itu rata-rata maghrib itu biasa jam 7. Kalau maghrib jam 7 itu jam 11.45 malam itu Pak itu sudah lewat tengah malam. Itu cara ada sistem penghitungannya. Nah ini kan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, artinya andai kata itu mereka tidak kembali ke belakang, agak lucu. Awak malam ke malam yang hari yang kedua, seharusnya jumrah ula, usta, dan aqabah. Mereka didahului dengan aqabah dulu, berarti harus balik dulu. Sedangkan manusia banyak. Nak mana kita nerobos mana itu ngelipat. Akhirnya gitu. Nah, jadi maka sering saya sarankan yang pembimbing ibadah itu tidak sembarang orang. Saya katakan jangan asa-asaan aja. Karena sah atau tidaknya itu pembimbing ibadah sangat menentukan. Kalau ketua kloter mungkin kita maklum aja. Kadang-kadang dia belum haji. Nah ini kan.
Nah, maka untuk pembimbing ibadah wajib disertifikasi, punya sertifikat. Tapi sertifikat bukan ngambil baik. Nah, kini maaf ngomong bapak-bapak sekalian, yang penting aku nanti berangkat, ambil sertifikat, berangkat ke Padang situ. Latihan sawi-wawi, selesai balik, dapat sertifikat. Itu seperti itu. Ya. Kalau model itu sekarang ngambil sertifikat, berapa capek itu? Nah, akhirnya itu pengalaman yang saya alami. Kebetulan saya jadi jemaah. Kan? Nah, kita waktu jadi pembimbing itu Bapak Ibu sekalian, itu kita tempat orang koordinasi dan kita khusus masalah ibadah. Masalah ibadah kita orang, tidak orang kenanya ke ketua koter. Orang akan bertanya dengan kita. Maka ada kita siapkan itu tempat kesehatan, tempat pembimbing ibadah. Ibadah itu kalau ada yang ini bertanya, ibu-ibu yang bertanya tentang hajinya mau macam-macam, ada kita layani. Nah, itu pengalaman ini maksud saya sendiri yang menyaksikan. Nah, karena kakak kurang paham ya tentang masalah haji ini. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, talbiyah ini di samping kita labbaik Allahumma labbaik tadi disunatkan kita membaca sholawat. Sholawat ini silakan, nah mau pakai sayyidina, yang tidak pakai sayyidina boleh saja. Ya, terserah. Yang penting ada Nabi Muhammad di situ. Ya, ini kan. Kan kita ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina. Benar semua. Ya, tidak perlu gitu. Nah, kemudian dianjurkan kita membaca doa. Ya, lah kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira kan? Wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Selama kita memakai kain ihram atau sedang berihram tadi. Nah, itu Pak. Nah, tapi sekarang ini kain ihram itu ada yang berihram, ada pakai ihram baik. Semenjak Covid, kalau Bapak Ibu hendak ke Masjidil Haram, khusus Bapak, hendak dekat Ka'bah wajib pakai kain ihram. Tapi kita tidak berihram. Kain apa ya pakai ya? Nah, kira-kira paham Bapak? Kita pakai kainnya baik, tapi kita tidak berihram. Nah, maka banyak orang kicu polisi itu. Dia pakai kain tapi pakai celana pendek di dalam kan. Tapi jangan pakai singlet. Singlet nampak. Diusirnya kita jangan coba-coba Bapak pakai singlet. Diusir. Tapi kalau celana dalam, tidak ada dinyingkap celana dalam gitu. Nah, kan itu kan. Banyak kicu kawan. Siapa tahan kata kawan bawa bercelana tidak situ. Nah, jadi dia pakai ihram, kena nak dekat Ka'bah tadi, tapi dia pakai celana dalam. Ini betul. Ini tak jadi masalah. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita memang tidak berihram. Memakai kain ihram itu sekedar aturan semenjak Covid dulu. Nah, itu. Hal Covid dulu, siapa yang tidak di dekat masjid di dekat Ka'bah, maka yang lanang karantino kan memang tidak ada masalah. Yang lanang atau laki-laki wajib memakai kain ihram. Kalau tidak, maaf, tidak bisa masuk gitu. Baru di pintu itu lah diusirnya gitu, tidak boleh. Ada kan khusus laki-laki. Nah, kecuali kita pakai rok. Nah, menyaup tino belum. Mungkin malah baju tino mungkin nah ini. Tapi kerja kita lah penipuan namanya kan. Andai kata ketahuan kita pacak masuk penjara. Nah, ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu talbiyah tadi, kapan kita menggunakannya, kapan kita tidak boleh lagi. Yang kita di asrama haji ini, itu pelatihan aja. Tidak ada diniat kalau mati kita bertalbiyah itu. Kita ajar latihan untuk memantapkan aja Pak. Seperti kita dalam di KBIH atau KBIH kalau dulu kan. Nah, kita belajar tiap sebelum menerima materi talbiyah dulu. Boleh, itu latihan namanya. Tapi kita tidak berniat, bukan kita dalam keadaan ihram.
Jadi itu yang nama talbiyah. Nah, setelah kalau kita tadi Bapak Ibu melaksanakan haji atau umroh, kita anggaplah haji ini umroh dulu. Nah, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, terus mulai dari hotel tadi menuju Masjidil Haram, itu selalu kita ucapkan. Setelah masuk ke Masjidil Haram, kita mau melaksanakan tawaf, selesai. Itu khusus untuk umroh. Selesai. Tidak lagi nanti. Nah, besok-besok tidak ada lagi talbiyah. Jangan bolok lah. Aneh-aneh. Tidak ada talbiyah lagi kita besok. Nah, kita pakai kain besok. Nah, kan? Atau taruh kita pakai kain ihram. Karena kita mau dekat ini apa nama itu Ka'bah. Nah, kan? Nah, boleh-boleh aja. Tapi kita tidak bertalbiyah. Kecuali kita tidak melaksanakan umroh sunan. Nah, kita ini kadang-kadang habis umroh yang wajib tadi mau melaksanakan umroh yang sunat. Nah, tetap itu. Mulai dari mana? Mulai dari mikot. Mikotnya di mana? Di Ji'rona atau di Tan'im. Nah, waktu di Tan'im itulah mulai dari Tan'im sampai ke Masjidil Haram, sampai ke muka Masjidil Haram itu sebelum tawaf kita bertalbiyah. Nah, itu. Kalau haji mulai dari hotel sampai ke Arafah, ke Musdalifah, sampai ke Mina, setelah selesai melontar jumrah Aqabah. Habis melontar jumrah Aqabah, baru talbiyah diganti dengan takbir. Dan seterusnya tidak ada lagi talbiyah, selesai sampai balik. Nah, sampai haji tahun depan atau umroh lagi. Nah, baru kita masuk ke Masjidil Haram, pastikan tiap kita masuk Masjidil Haram dalam keadaan suci. Nah, kita kadang-kadang kalau tidak diingatkan Bapak Ibu, ayo kita berangkat ke masjid. Tidak sadar kita tadi berwudu tidak. Langsung aja. Karena kita merasa bahwa kelak berwudu, kata kita kan, kita ini tidak tawaf. Nah, tawaf itu sama Bapak Ibu, syaratnya untuk bersuci itu sama dengan syarat sahnya salat. Jadi artinya kita berwudu dulu. Nah, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian baru kita masuk ke tawaf tadi. Nah, tawaf ini kita tahu artinya berkeliling, mengelilingi Ka'bah. Ada beberapa syarat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Ini sepakat ulama. Jadi harus wajib suci dari hadas dan najis. Maka dari hadas kita harus mandi wajib, dari hadis kita najis hadas besar kita harus mandi wajib. Kalau hadas kecil kita cukup dengan berwudu. Nah, maka kalau ibu-ibu, ini usul yang bermasalah ini kadang-kadang ibu-ibu. Kalau dia kita ngelak umroh ini, walaupun musim haji kan kita ke haji tamattu dari Madinah, sang ibu ini tadi sudah datang bulan sana kan, dia datang bulan mulai di Madinah, berangkat ke masjid dan meninggalkan Madinah, dia mandi, kemudian dia memakai ihram, dia tetap pakai ihram Pak, walaupun dia dalam keadaan tidak suci. Nah, singkat kebir Ali, dia tidak sholat. Dia tidak sholat. Hanya mampir aja di dekat masjid itu. Pas sebelum masuk mobil, baru dia berniat ingin melaksanakan umroh. Labbaik Allahumma umroh. Nah, ini kan. Sampai ke Mekah, kawan tawaf, dia mendam di kamar. Tidak boleh dia ikut tawaf. Selama berapa Pak? Ya selama dia sampai suci. Jadi selama melaksanakan Pak, aku ini baru 2 hari Pak Cemano. Dia harus 10 hari. Ya benar-benar tuh. Jadi nunggu dulu. Berarti selama kita nunggu, bagi ibu-ibu, hati-hati. Aku ini masih dalam keadaan ihram. Larangan ihram masih berlaku. Kenapa? Aku belum tahallul. Nah, jadi ibu-ibu tidak boleh merobos. Ada, aku tidak tahu pulau. Ada boleh. Jadi dia tetap berniat di beralih, dia tetap berihram, pakaian ihram tetap, kemudian sampai ke hotel di Madinah, di Mekah,
orang ke Masjidil Haram, dia diam di hotel. Ingat sang ibu ini tadi masih atau wajib memelihara larangan-larangan ihram. Berapa hari? Sehari ini belum. Lah 2 hari di Mekah belum. Lah 3 hari lah belum pula. Lah ke-4 hari baru ibu ini habis masa haidnya. Kemudian baru dia mandi wajib. Setelah dia mandi wajib, baru dia melaksanakan berangkat ke Masjidil Haram. Dia melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Baru bebas. Ya kan itu kan? Nah, itu. Nah, yang model-model ini harus dipahami, tidak boleh kita terobos daripada kita letak baik. Nah, lah nanggung biaya lah banyak. Ya nunggulah 30 tahun. Tapi kena melaksanakan haji tidak punya ilmu. Nah ini tadi terobos, bertanya dengan pembimbing tidak berani, malu. Nah, pembimbing juga tidak tahu malu. Pecil-pecil lah kata ibu katanya. Kan. Nah itu. Nah, jadi kenapa Bapak Ibu sekalian, kenapa ini perlu kita kaji walaupun kita ini bukan sedang jemaah haji dan bagi umroh. Sekarang ini walaupun Bapak kita tidak haji, umroh ini tengoklah lebih sama beraminya kayak haji. Jadi karena kini tidak ada pilihan Pak. Ya, tidak pilihan lagi. Sampai Bapak sudah umur 70, baru nak daftar haji kini. Kebila berangkatnya sini. Tapi kalau umroh bisa 3 hari 4 hari selesai berangkat. Nah ini kan. Jadi salah satu pilihan. Maka kini itu luar biasa. Ya umroh itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sama raminya itu dengan waktu musim haji. Ya, ini jadi ibu bapak sekalian, maka memang ilmu ini perlu kita. Nah, bagi bapak-bapak dulu saya katakan yang sudah haji, sudah umroh, kita bangkit lagi ilmu lama gitu kan. Yang belum, aku nak umroh perlu ini kan. Walaupun nanti kita sebenarnya ada juga manasiknya nih kan, walaupun hanya sistem kilat. Nah, itu Bapak ya, syarat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini. Kemudian menutup aurat. Nah, maka memakai kain ihram itu ada istilah memakai kain ihram yang aman dan nyaman. Aman, nyaman. Amannya tidak terbuka aurat kita. Ya, baik. Ya, pokoknya tidak terbuka aurat. Itu namanya aman. Nyaman, kita tidak susah bergerak. Leluasa bergerak ini, itu nyaman. Maka itu juga ada pelajarannya. Macam mana cara memakai kain ihram yang aman dan nyaman. Kalau sekedar aman, kita lilit ke bawah. Nah, lilit sini sampai ke pangkal. Tapi yakinlah bapak-bapak tidak pecah jalan. Nah, naik mobil loka akhirnya diangkat. Nah, itu kan. Nah, itu lebih parah lagi, Pak. Nah, karena banyak pengalaman mungkin bapak-bapak sendiri sudah menyaksikan. Saya tengok orang pakai ihram itu apa? Pusat nampak. Punggung ini tinggal lah, maaf ngecek tuh bapak-bapak tinggal ini tuh lah. Ini tidak nampak. Nah mana kata kepakaian ihramnya? Pusat nah di sini. Apalagi yang gemuk-gemuk tuh. Apa kalau pusatnya? Nah, ini kan. Nah, jadi artinya ini tidak dipahami yang melakukannya. Maka kita tuh wajib nutup aurat. Nah, aurat laki-laki itu tidak banyak. Hanya di atas pusat, di bawah lutut. Nah, itu kan. Hanya itu aja kalau bapak-bapak. Gampang. Maka kalau bapak nanti kita pakai ihram, sini nampak, ada sini nampak, ada banyak yang salah. Tapi kalau pusat sudah nampak, lah tidak benar lagi. Nah, jadi kan, boleh-boleh aja sudah nampak sini, ya, kurang rapi di sini. Nah, itu, jadi menutup orang. Kemudian berada di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh tawaf tuh di dekat hotel itulah. Di dalam Masjidil Haram. Posisinya terserah. Mau di atas, mau lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Paling atas. Nah kan, dan posisi Ka'bah wajib sebelah kiri. Tidak boleh kita Ka'bahnya sebelah kanan.
sebelah kiri. Dan selama tawaf tidak boleh membelakangi Ka'bah. Nah, ini juga banyak. Begitu kan berombongan. Rombongan belakang. Yuk. Melah. Iya, Ka'bah adalah ke situ, Pak. Lalu belakangi atau melah. Ka'bah ke sini. Nah, itu tanpa disadari sebenarnya. Nah, kalau kita ngajak kawan cukup ini, Pak. Posisi Ka'bah ini selalu di sebelah kiri kita. Nah, ini. Nih, kadang-kadang tanpa kita sadari, tadi kita ngajak kawan, Ka'bah sedang kita belakangi. Ini. Jadi dia selalu posisi Ka'bah itu di sebelah kiri. Kemudian dimulai dengan Hajar Aswad. Itu mulai ngitung di Hajar Aswad. Nah, kita diajar dulu kalau kita manasik, ya mari kita Pak mulai. Oleh ketua regu Bismillahirrahmanirrahim, ngikut. Kalau yang situ belum, yang situ. Yang 1, 2, 3, 4 baris itu belum. Yang melambaikan tangan itu adalah ya yang pas di ke Hajar Aswad. Itu ganti kita mencium Hajar Aswad. Karena Bapak Ibu di dalam tawaf itu hanya 2 yang disunatkan dan dibolehkan disentuh. Pertama Hajar Aswad. Yang kedua rukun Yamani. Maka Bapak Ibu waktu kita tawaf kan di rukun Yamani Bismillahi Allahu Akbar, tapi tidak dikecup tangan kita, tidak dicium. Tapi di Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar. Itu ganti kita mencium Hajar Aswad. Karena Rasul aja sudah membayangkan zaman dulu. Kata Rasul, kalau memang agak sulit, diganti aja melambaikan tangan aja. Tidak perlu kamu mencium Hajar Aswad. Nah, ini kan. Selain itu, tidak boleh kita sentuh. Tidak boleh kita sentuh. Jadi kalau kita sentuh ini tadi, kalau kita memang sentuhnya susah, maka kita cukup dengan melambaikan tangan. Khusus di Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, kita cium tangan kita, atau istilah itu ada dikecup tangan kita. Kalau di rukun Yamani, Bismillahi Allahu Akbar, tidak perlu. Nah, ini. Jadi dimulai dari Aswad. Diakhiri di Hajar Aswad. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Ka'bah berada di sebelah kiri. Tadi sudah singgung. Di luar Ka'bah tidak ada tawaf di luar Ka'bah. Tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Apa dalam Ka'bah itu? Tidak mungkin kita masuk. Tapi di Hijr Ismail. Jadi ada orang tawaf masuk ke Hijr Ismail. Tidak boleh itu. Karena Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Nah, jadi kita tetap. Jadi termasuk seluruh dinding-dinding Ka'bah ini, selama kita tawaf tidak boleh kita sentuh. Nah, kecuali hanya sudut tadi, Yamani dan Hajar Aswad. Termasuk Hijr Ismail. Itu termasuk Ka'bah. Ini. Jadi kita tidak tawaf itu di dalam Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itu hanya sunat disolatkan, solat aja. Nah, kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya, tidak lebih, tidak boleh lebih. Ya, jangan belum mentang-mentang terlalu soleh. Ya, ngapa 14 kali kalau lebih padek. Nah, belum tentu. Ya, kalau kita Bapak Ibu sholat subuh, mentang-mentang sholat soleh, tanggung subuh itu 2 rakaat, pecimpan. Tak boleh. Nah, kan itu. Jadi tak ada ketentuan. Kemudian niat tersendiri. Nah, ini niat tersendiri ini begini, Pak. Kalau bapak-bapak tawaf ini bukan diiringi dengan haji dan umroh, maka dia niat tawaf ini tersendiri. Tapi kalau kita ini waktu tawaf ini tawaf haji dan umroh, niatnya waktu haji niat haji tadi, waktu niat umroh tadi cukup. Jadi rentetan kita tawaf, rentetan kita sa'i, tidak perlu lagi itu niat. Karena apa? Bon niatlah pertama kali labbaik Allahumma umrah, itulah masuk kalau situ. Sa'i lah masuk, ini tawaf lah masuk. Tak perlu lagi kita berniat. Nah, tapi kalau kita khusus untuk tawaf khusus, ini seperti ada tawaf sunat,
ada tawaf mungkin tawaf nazar, ada juga yang namanya ya tawaf nazar, tawaf sunat dan sebagainya, itu lain lagi. Itu berarti berniat secara khusus kita. Nah, kemudian sunat-sunat tawaf. Nah, jadi waktu kita sunat itu tawaf itu disunatkan. Yang pertama memegang hajar aswad atau mencium. Nah, disunatkan itu. Pertama waktu baru nak itu tuh cium lu tap ya. Nah, tapi karena sulitnya gelombang manusia itu, maka kita cukup melambaikan tangan dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Kita kecup tangan kita sebagai ganti kita mencium hajar aswad. Sunat hukumnya. Cuman kalau tidak apa? Tidak yang salah, karena sunat. Ya. Kemudian membaca doa-doa yang kita pilih. Doa-doa yang kita inginkan. Jangan pula berkeliling berdoa tidak. Nah, cuman doanya terserah. Rasul tidak menentukan bahwa putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga. Tidak. Doanya diserahkan dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Doa apa yang kita kehendaki. Silakan bahasa Arab, yang baca bahasa Arab. Yang tidak baca bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak baca bahasa Indonesia, bahasa dusun. Nah, dia kan. Nah, dia membaca doa. Nah, sambil kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar tadi. Nah, baru kita bergerak dan disunatkan pada putaran yang pertama dan kedua berjalan agak cepat. Bukan berlari. Agak cepat. Tapi yang inilah yang susah kita lakukan, Pak. Kenapa susah? Namanya nak cepat berjalan. Berjalan lagi susah. Nah, kira-kira apalagi nak berlari. Jadi bukan pola ramal istilah. Jadi jalan cepat. Hanya putaran pertama, putaran dua, putaran ketiga itu disunatkan. Itu kalau bapak-bapak mungkin di lantai 2, lantai 3, lantai 2, lantai atas. Nah, boleh ini kita mengamalkan. Tapi kalau kita dekat Ka'bah, dan baca mengamalkan ini. Jalan dari susah. Nah, kemudian yang selanjutnya sunat itu iktiba. Iktiba ini Bapak Ibu mengeluarkan kain ihram tadi yang baju yang di atas, menampakkan bahu kanan. Jangan bahu kiri dinampakkan. Nah, bahu kanan dinampak, itu namanya tiba. Nah, kapan itu kita lakukan? Sebelum kita melaksanakan tawaf. Atau sebelum masuk Masjidil Haram, atau setelah masuk, pokoknya sebelum tawaf dia disunatkan. Kalau sa'i tidak. Nah, sa'i kalau balikkan lagi. Nah, itu disunatkan. Jangan apa kalau tidak? Ya tidak juga, masih tetap sah. Nah, tapi itu disunatkan kita, ittiba namanya. Kemudian mendekat ke Ka'bah. Itu bagi yang laki-laki, tapi kalau bagi ibu-ibu itu sunat agak jauh dengan Ka'bah. Ternyata hikmahnya ini ada. Nah, kalau ibu-ibu terlalu dekat, itu kan bludak, rami betul. Nah, kemudian sistem kita mutar itu keliling Ka'bah itu mulai dari yang paling sempit. Putaran kedua ngembang lagi, putaran ketiga ngembang, putaran keempat ngembang. Putaran ketujuh pas kita paling agak belakang. Jangan putaran pertama di luar, masuk dikit. Putaran kedua masuk lagi. Putaran ketiga masuk lagi. Putaran keempat, nah loka dah baca keluar pula. Nah, jadi itu teorinya. Nah, itu bapak-bapak yang disunatkan mendekatkan ke Ka'bah bagi laki-laki, tapi bagi ibu itu tidak. Nih. Kemudian berjalan kaki bagi yang mampu. Nah, jadi bapak-bapak kalau seandainya kita kurang kuat lagi, jangan perlu paksa diri. Ada alat gini. Ya, ada yang tidak nyetir sendiri baca. Tapi hati-hati kalau belum baca kali nombor kawan. Atau minta dorong dengan mupa, atau nyewa kursinya, nyewa kursinya minta dorong dengan kawan, atau serah. Tapi saya kira lebih baik kita ngupah daripada nyuruh kawan lita, Pak, kita berjalan susah lagi dan dorong orang. Nah, ini.
Kemudian yang sunat tadi mengusap rukun yamani, Hajar Aswad dan rukun yamani. Nih, habis ya. Nah, kita batas itu dulu Pak. Ya, kalau ada ini yang mau ditanya sebelum habis waktu. Silakan Pak. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Talbiyah. Oh ya. Iya, terus. Ya, kita jawab langsung. Talbiyah itu tadi ada dua pendapat. Imam Syafi'i itu mengatakan hukumnya sunat. Nah, maka karena orang Indonesia ini mayoritas, walaupun tidak seluruh, mayoritas bermazhab Syafi'i, maka hukum talbiyah itu adalah sunat, tidak wajib. Nah, kan? Tidak wajib. Artinya kalau bapak-bapak berihram tidak pakai talbiyah, tidak bertalbiyah, itu ihramnya tetap sah. Nah, itu ya, tuh kesimpulan. Kalau kita diambil dari tiga pendapat tadi. Kemudian kalau datang ibu-ibu itu diperbolehkan. Nah, jadi sudah dipatuhkan majelis ulama, diperbolehkan kita memakan atau menyuntik, menahan datang bulan selama menunaikan haji dan umroh. Itu dibolehkan. Tapi waktu itu saja yang boleh. Kalau puasa tidak boleh. Jadi kalau haji itu diperbolehkan. Jadi majelis ulama sudah memfatwakan dibolehkan bagi ibu-ibu apabila menunaikan haji dan umroh, dia memakai alat menahan atau dengan suntik, dengan makan pil dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Tapi hanya untuk haji saja, tidak dibolehkan waktu puasa. Tepat ya? Ya, sekira karena waktu Bapak Ibu sekalian, ya itulah yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan ribuan terima kasih dan insya Allah akan kita sambung dengan materi yang selanjutnya. Atas perhatian yang saya ucapkan ribuan terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada